Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Saung Ajak Kapok SMS? Kita ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan menceritakan sejarah singkat dari para ulama ahli hadis atau ahli hadis. Tapi jangan sampai kita lupakan perkataan ahlul hadis atau ahli hadis. Maksudnya ialah ulama-ulama yang menghafal beribu-ribu hadis, yang mengetahui sanad-sanadnya, mengetahui sifat-sifat sanadnya atau pemangkunya sedalam-dalamnya, mengetahui lafaz dan matan hadis sebaik-baiknya. Adalah salah sekali kalau perkataan ahlul hadis itu diartikan buat orang-orang yang tidak mau mengikut madhab, orang-orang yang anti madhab, yang katanya langsung berpegang dengan hadis saja. Arti macam ini tidak terpakai dalam dunia Islam. Nah, itu kuncinya. Jadi kita akan melanjutkan menceritakan sejarah singkat sesingkat-singkatnya yang kemarin kita udah bikin videonya. Kita akan melanjutkannya ke ulama yang ahli hadis, yang mana yang pertama kita udah bikin video secara singkatnya udah, yaitu ulama hadis kita yang pertama itu Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari itu wafat pada tahun 256 Hijriah. Nah, dengan langsung di ikhtisaril kalam kita langsung ke ulama hadis yang lainnya. Yang selanjutnya sekarang kita menceritakan sejarah singkatnya, yaitu Imam Muslim. Imam Muslim ini wafat di tahun 261 Hijriah, jadi lebih muda daripada Imam Bukhari. Nama Imam Muslim ini Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nisaburi. Beliau salah seorang ahli hadis yang terkenal, telah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 300.000 hadis. Tetapi setelah disaring, maka yang beliau tuliskan dalam kitab Sahih Muslim sesudah dikurangi yang berulang-ulang, setelah diperinci, ditetil, ditelisiki, dirangkum sampai menyampai adalah sebanyak 4.000 buah hadis di kitab Sahih Muslim. Umat Islam telah bersatu berpendapat bahwa seluruh hadis yang tersebut dalam kitab Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang sahih dan menjadi
dan menjadi sumber hukum. Sama dengan kitab Sahih Bukhari. Akan tetapi derajat kitab Sahih Muslim dari segi kukuh sanad-sanadnya adalah di bawah daripada kitab Sahih Bukhari. Tuh, cuma itu untuk masalah derajat kitab Sahih Muslim itu dari kukuh sanadnya di bawah daripada kitab Sahih Bukhari. Tetapi ditinjau dari sudut susunan bab dan fasalnya, maka kitab Sahih Muslim tetap nomor 1. Itu awas jangan salah, bukan ini untuk masalah derajat dari sanad ya, tapi untuk masalah kesohihan kitab Sahih Muslim tetap nomor 1, walaupun di bawah daripada kitab Sahih Bukhari dalam segi sanad, buku sanadnya ya. Dan umat Islam telah sepakat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang paling tinggi kekuatannya, paling tinggi puncak kesohihannya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim itu udah kekuatannya udah luar biasa, amatlah tinggi, puncak dari kesohihannya. Makanya hadis dari Imam Bukhari dan Muslim itu untuk dijadikan hukum atau hujah atau dalil itu di bawah daripada ini nomor 2 daripada Al-Quran. Maka jangan salah, makanya kita harus meyakini ya. Nah, Imam Muslim ini beliau itu wafat di tahun 261 Hijriah di Nisabur, sebuah negeri Persia. Itu Imam Muslim ya, makanya kita harus mengetahui. Jadi ini hanya sejarah singkat ke Imam Muslim. Nah, kita langsung ke ulama hadis yang lain, yaitu Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi ini ahli hadis yang luar biasa. Imam Tirmidzi wafat di tahun 267 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Muhammad bin Isa, berasal dari desa Tirmidzi di pantai Sungai Jihun di Bukhara. Nah, dalam membaca kalimat Tirmidzi boleh dibaca 3 macam. Yang boleh dibaca Tirmidzi, Turmudi, dan Tarmidi. Jadi itu bisa dibaca di mana aja boleh, tidak ada yang bisa menyalahkan itu. Nah, kitab hadis Sahih Tirmidzi adalah kitab hadis besar yang menghimpun beribu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang kita lihat, mungkin kitab Sahih Tirmidzi ini kurang lebih sebesar 13 jilid. 13 jilid, yaitu Tirmidzi yang disyarah oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau lahir di tahun 200 Hijriah dan wafat di tahun 267 Hijriah. Makanya kurang lebih umur beliau Imam Tirmidzi ini 67. Makanya Imam Tirmidzi ini kurang lebih di bawah adiknya Imam Muslim ya tahunnya.
mudah daripada Imam Muslim. Nah, kitab Tirmidzi termasuk kitab hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nisai, dan Ibnu Majah. Nah, itu secara singkatnya Imam Tirmidzi. Mungkin itu semoga bisa kita pahami dan kita pahami. Nah, dan selanjutnya kita langsung ke imam ahli hadis yang berikutnya, ulama hadis kita, yaitu Imam Nisai. Imam Nisai wafat pada tahun 302 Hijriah, lebih muda daripada Imam Tirmidzi. Nama lengkap beliau Abu Abdirrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahar bin Sizam bin Dinar An-Nisai Asy-Syafi'i. Beliau lahir di sebuah desa bernama Nisa di daerah Khurasan, Asia Tengah pada tahun 214 Hijriah. Beliau belajar ilmu di kota-kota dan di negeri-negeri Islam ketika itu, sehingga beliau digelari dengan julukan El-Hufadz, yang artinya yang banyak menghafal hadis di luar kepala. Masya Allah, Imam Nisai ini menghafal hadis yang luar biasa. Beliau seorang imam hadis, tetapi dalam masalah fikih Imam Nisai ini termasuk menganut madhab Syafi'i. Untuk masalah madhab, Imam Nisai madhabnya madhab Syafi'i. Ada orang yang mengatakan bahwa beliau lebih hati-hati dalam mengumpulkan hadis, melebihi kehati-hatian Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam keseluruhannya maka kitab Nisai di bawah daripada kitab Bukhari dan Muslim. Untuk masalah kehati-hatian dalam mengumpulkan hadis, Imam Nisai lebih hati-hati daripada Imam Bukhari dan Muslim. Balik lagi, untuk keseluruhan maka kitab Nisai di bawah daripada kitab Bukhari dan Muslim. Beliau meninggal di Ramlah, sebuah desa di Palestina, dan bermakam di permakaman Baitul Muqaddis pada tahun 302 Hijriah. Nah, itulah sejarah singkat Imam Nisai. Mudah-mudahan kita bisa memahami dari apa yang kita ucapkan, bisa jelas masalah sejarah singkat para ulama-ulama ahli hadis kita. Itulah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang paham atau yang kurang dalam penjelasannya, karena kita masih tahap belajar, jadi kita mohon maaf. Tuh ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Mudah-mudahan dengan subscribe, like, dan share, komennya kita menambah wawasan. Dan kalau bisa jangan sampai kita di skip video-video kita, terus tonton video-video kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk masalah menerangkan tentang sejarah yang ulama-ulama hadis yang lain, mungkin di video yang lain. Kalau ini kita hanya membahas 3 ulama hadis. Pertama Imam Muslim, Imam Tirmidzi, yang ketiga Imam Nisai. Ya, mungkin
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya kita masih tahap belajar dan kita masih terus belajar dan butuh pengalaman untuk menjelajahi masalah sejarah dalam kehati-hatian kita. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.